Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Azhar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh. Namun Presiden belum melantik Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk posisi Menko Polkam saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan, akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Lanjut, Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan perombakan Merah Putih dilakukan berdasarkan berbagai masukan dan evaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Empat orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka setelah sebuah rumah ibadah ambruk di Desa Sukamakmur, Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Polisi menduga bangunan ambruk karena struktur tidak kuat menahan beban akibat membludaknya jemaah. Insiden ambruknya bangunan berlangsung saat acara maulid dengan ratusan jemaah yang hadir. Kepala Desa Sukamakmur Sri Widiati mengatakan korban meninggal yang terakhir seorang ibu rumah tangga. Total semuanya korban berarti ada 117 yang luka-luka. Yang korban meninggalnya? Korban meninggalnya ada 4 orang, Pak. Oh, jadi nama satu ya? Meninggal 4 orang. Itu yang terakhir balita atau apa? Yang terakhir ibu rumah tangga. Akibat musibah ini, 117 korban mengalami luka berat dan ringan dan dibawa ke sejumlah rumah sakit di Kabupaten Bogor. 14 pasien masih dirawat di RSUD Kota Bogor. Menurut Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Haidir, total jumlah pasien yang ditangani di rumah sakit ini mencapai 40 orang. 26 pasien telah dipulangkan dan menjalani rawat jalan, sementara 14 pasien lainnya masih dirawat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Tim Resmo Polres Mojokerto Minggu dini hari menangkap terduga pelaku mutilasi di Pacet. Terduga pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di kawasan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur. Usai mengamankan terduga pelaku, polisi melakukan olah TKP dan membawa sejumlah barang bukti dari kamar kos, diantaranya bantal, guling, sapu lidi, dan serokan yang terdapat bercak darah. Menurut Ketua RT setempat, anggota polisi dari Polres Mojokerto dan Polrestabes Surabaya datang ke wilayahnya dan meminta izin untuk menangkap terduga pelaku. Polisi memang sudah siap apa-apa ya, memang sudah siap, jadi apa ya, penangkapannya pun memang langsung. Jadi di kedok-kedok itu tidak menjawab, akhirnya ditunggu. Kini kamar kos terduga pelaku dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sidang perdana gugatan Gibran Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda ke Senin minggu depan, 15 September 2025. Sidang ditunda karena penggugat Subhan Palal keberatan lantaran Gibran mengirim jaksa sebagai wakilnya untuk menghadiri sidang. Dalam kasus ini, Gibran menjadi tergugat 1, sementara Komisi Pemilihan Umum menjadi tergugat 2. Gibran dan KPU digugat untuk membayar ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah kepada negara.
saya menggugat waktu itu ya, bukan yang sekarang, calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat pendidikannya. Dalam perkara ini, Subhan Palal menggugat proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Dalam gugatannya, Subhan menilai riwayat pendidikan Gibran di jenjang SMA tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Belum usai kisru ijazah Jokowi, kini Wapres Gibran Raka Buming Raka digugat warga. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025. Wapres Gibran digugat oleh warga sipil bernama Subhan Palal. Selain Wapres Gibran, Subhan juga menggugat Komisi Pemilihan Umum. Keduanya digugat uang ganti rugi sebesar 125 triliun. Untuk penggugat, ini HM Subhan, seorang advokat di Jakarta Barat. Nah, untuk tergugatnya itu, tergugat 1 Gibran Raka Buming Raka dan tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum. Terkait kasusnya Pak, gugatannya apa Pak? Jadi gugatannya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran sebagai wakil presiden. Setelah menerima dan mempelajari gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun langsung menjadwalkan sidang perdana kasus perdata pada Senin 8 September nanti. Setelah gaduh tunjangan rumah anggota DPR RI, rupanya tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi di Indonesia juga bernilai fantastis. Tunjangan rumah anggota DPRD Provinsi Jakarta mencapai 70 hingga 79 juta rupiah per bulan. Namun setelah disorot publik dan diprotes dalam aksi massa beberapa waktu lalu, jumlah tunjangan akan direvisi. Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjangan rumah bagi anggota DPRD Provinsi Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022 yang ditandatangani Anies Baswedan. Ternyata tak hanya Jakarta, tunjangan rumah anggota DPRD provinsi lainnya juga dinilai terlalu tinggi. Tunjangan rumah anggota DPRD Jawa Barat mencapai 62 hingga 71 juta rupiah per bulan. Jawa Tengah 47 hingga 80 juta rupiah per bulan. Jawa Timur 49 hingga 58 juta rupiah per bulan. Banten 33 hingga 39 juta rupiah per bulan dan DI Yogyakarta 20 hingga 27 juta rupiah per bulan. Tunjangan ini diberikan dengan dalih anggota DPRD tidak mendapat fasilitas rumah dinas sehingga diberikan dalam bentuk uang. Namun publik menilai tunjangan ini sangat timpang jika dibandingkan dengan upah minimum warganya. Tim Liputan iNews melaporkan.